Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Sama seperti banyak negara lain yang terdampak pandemi, Indonesia pun tengah mengalami resesi ekonomi akibat corona. Pendistribusian vaksin sudah dimulai, tapi apakah efektif membangkitkan perekonomian Indonesia hingga kuartal 1 2021? Kita lihat apa kata Bank Indonesia dalam pengusaha ekspansif Hilal Ekonomi Bangkit. Kalau melihat hasil rilis data hasil survei kegiatan dunia usaha atau SKDU oleh Bank Indonesia di kuartal 4 2020, kegiatan usaha masih mengalami kontraksi. Tapi sudah membaik dibandingkan dengan 2 kuartal sebelumnya. Dari saldo bersih tertimbang atau SBT pada Q4 atau kuartal 4 2020 ini minus sebesar 3,9% dibanding pada kuartal 3 2020 yang minusnya mencapai 5,97%. Nah, sudah ada beberapa perbaikan kegiatan usaha di kuartal 4 2020 dari beberapa sektor seperti sektor pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, listrik, gas dan air bersih serta beberapa perusahaan jasa. Sektor lainnya seperti perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan dan konstruksi terindikasi membaik. Nah, perbaikan ini didukung oleh permintaan yang naik saat hari besar keagamaan nasional yaitu Natal di bulan Desember dan juga pergantian tahun baru. Nah, akibatnya ketersediaan bahan baku produksi dan peningkatan pelanggan baru di subsektor listrik juga meningkat. Nah, menariknya di kuartal 1 2021 ini para responden memperkirakan kegiatan usaha akan positif hingga 7,68%. Optimisme terbentuk karena seluruh sektor ekonomi diharapkan naik, termasuk real estate dan jasa perusahaan, sektor pertanian, perkebunan, peternakan hingga kehutanan dan perikanan. Namun realisasi aktivitas manufaktur tanah air ternyata belum seoptimis para responden SKDU. Masih dari Bank Indonesia, laporan PMI di kuartal 4 memang terlihat lebih baik daripada 2 kuartal sebelumnya, namun belum juga mencapai angka 50 yang menjadi batas aman. Di kuartal 4 2020, PMI Bank Indonesia ini berada di angka 47,29%. Ini sudah membaik dari kuartal 3 2020 yaitu di 44,91%. Apalagi di kuartal 2 yang hanya 28,55% saja. Tapi selama belum berada di atas 50%, artinya pelaku industri manufaktur masih kontraksi dan juga belum ekspansi. Tapi PMI diprediksi akan mulai bergeliat di kuartal 1 2021 ini yang mencapai 51,14%. Yang artinya ini sudah ekspansi begitu ya. Nah, komponen yang mendorong mulai dari volume total pesanan, lalu ada volume persediaan barang jadi dan juga volume produksi. Beberapa sektor juga diperkirakan akan mulai ekspansi mulai dari subsektor makanan, minuman dan tembakau, serta semen, barang galian non-logam, pupuk kimia, barang dari karet hingga kertas sampai barang cetakan begitu ya. Artinya baik dari SKDU dan PMI Bank Indonesia menilai di kuartal 1 2021 memang sudah terjadi kebangkitan ekonomi. Optimistis memang di tengah angka kenaikan kasus COVID-19 yang sebenarnya masih mencapai ribuan kasus per harinya. Apakah ini semata-mata karena vaksin? Tapi harus diakui pemerintah sudah obral besar-besaran untuk mengundang investasi masuk demi mendatangkan lapangan kerja dan tentunya cuan bagi masyarakat. Seperti apa kita coba cek slide berikutnya. Rayuan pemerintah untuk meningkatkan manufaktur di tanah air ini sudah jor-joran ya. Ini tercermin dari Perpres nomor 55 tahun 2019 yang memberikan insentif bagi investor hingga produsen mobil dan juga baterai listrik. Nah, beragam insentif mulai dari tax holiday, lalu ada tax allowance, ada gratis bea masuk juga untuk industri suku cadang, bahan baku atau bahan penolong dan juga super deductible tax. Ini diskonnya bisa sampai 200 sampai 300% dari ketentuan sebelumnya. Coba cari deh toko mana yang bisa diskon 200 sampai 300%. Tapi ya harus diakui di tengah pandemi yang masih menghantam perekonomian global, Indonesia ini mendapatkan banyak ketertarikan dari raksasa otomotif untuk memproduksi mobil listriknya. Setidaknya 3 ini yang sudah terdengar yaitu Hyundai, lalu Toyota, dan juga Tesla. Memang cukup sadis penawaran yang diberikan oleh pemerintah dan tidak hanya merayu untuk investasi manufaktur, tapi juga pembangunan infrastruktur termasuk ke pemerintah Jepang untuk menambah aliran investasinya di proyek pembangunan pelabuhan Patimban. Belum lagi untuk Sovereign Wealth Fund, Indonesia ini juga sudah banyak negara yang tertarik di tengah investasi asing yang terus masuk. Namun beberapa pakar ekonomi malah pesimistis kalau di kuartal 1 2021 ini perekonomian Indonesia sudah bisa keluar dari resesi. Salah satunya akibat pemberlakuan PPKM di Jawa dan Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021 ini. Seperti apa? Kita coba cek.
Harus diakui akibat Natal dan Tahun Baru ini meskipun membuat permintaan industri meningkat, tapi juga harus diikuti dengan kenaikan kasus COVID-19 yang mencapai lebih dari 7.000 kasus per hari begitu ya, bahkan sempat menyentuh 10.000 kasus per hari. Nah dampaknya pemerintah terpaksa menarik rem darurat dengan memberlakukan PPKM, yaitu pembatasan yang kurang lebih mirip PSBB. Nah hal ini membuat proyeksi para ekonom jadi lesu untuk kuartal 1 2021 begitu ya. Kalau menurut ekonom dari Indef, di kuartal 1 2021 ini perekonomian Indonesia masih akan minus hingga 2%. Kalau menurut Kepala Center of Macroeconomics dan Finance Indef, dalam situasi normal saja masyarakat sudah menahan konsumsi, apalagi kalau ada pembatasan mobilitas semacam PPKM ini. Dampaknya ke dunia usaha akan menurunkan penjualan dan diikuti penurunan produksi. Menurutnya pertumbuhan di kuartal 1 2021 ini sangat bergantung pada pertumbuhan kuartal 4 2020. Dan kalau di kuartal 4 2020 ini masih trennya buruk, masih minus begitu ya, maka target PDB lebih dari 5% di kuartal 1 2021 ini akan sangat berat bagi Indonesia. Demikian juga dengan pertumbuhan kredit perbankan di kuartal 1 2021 ini juga diprediksi masih minus 3% juga. Di tengah kredit yang masih tersendat, JP Morgan memprediksi Bank Indonesia masih akan menurunkan suku bunga acuan lagi di 2021 ini. Memang PDB Indonesia sampai saat ini masih tergantung pada konsumsi dan beragam cara telah dilakukan pemerintah untuk bisa menggenjot konsumsi masyarakat di tengah daya beli yang terus menurun. Apa saja yang sudah dilakukan? Kita cek. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional atau PEN, pemerintah telah mencoba untuk menggenjot konsumsi masyarakat. Nah, beberapa bantuan sosial telah diluncurkan ya, meskipun sempat dikorupsi juga ya. Beberapa di antaranya adalah bantuan sembako, lalu tambahan kartu prakerja, pembebasan tagihan tarif listrik ini diperpanjang ya hingga Maret 2021, hingga penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, tidak hanya itu, insentif juga sudah diberikan, mulai dari insentif pajak, lalu ada insentif kepabeanan dan juga cukai, lalu juga diberikan kelonggaran kredit untuk UMKM dan juga dana bantuan UMKM yang diberikan sampai 2,4 juta rupiah. Nah, pemerintah mencatat per 23 Desember 2020 kemarin, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN ini sudah terrealisasi hingga 502,71 triliun rupiah yang terbagi dari beberapa klaster. Nah, ini ada 2 klaster tertinggi. Yang pertama klaster perlindungan sosial ini sebesar 217,99 triliun rupiah. Artinya ini sudah 94,7% dari pagu anggaran begitu ya. Lalu berikutnya klaster UMKM ini sudah 107,92 triliun rupiah, artinya sudah mencapai 92,8% dari pagu anggaran. Nah, untuk klaster berikutnya begitu ya, ada klaster sektoral, kementerian dan lembaga dan juga Pemda ini baru mencapai 88,1%. Sedangkan untuk klaster kesehatan ini sudah mencapai 54,4%, artinya 54,13 triliun rupiah dari alokasi sebesar 99,5 triliun rupiah. Lalu untuk klaster intensif usaha ini 54,73 triliun, artinya ini sudah 45,4% begitu ya. Dan berikutnya klaster pembiayaan korporasi yang paling minim ini penyerapannya begitu, baru 13,4% saja dari alokasi sebesar 60,73 triliun rupiah. Sehingga kalau di total realisasi program PEN ini baru terserap 72,3%. Di 2021 ini masih ada anggaran PEN hingga 327,3 triliun rupiah. Ini masih bisa digunakan untuk menahan dampak COVID-19 di berbagai sektor. Kita berharap penyerapannya bisa lebih cepat agar banyak yang segera terbantu, termasuk dari sektor manufaktur juga yang bisa cepat menggenjot perekonomian Indonesia agar keluar dari jurang resesi di kuartal 1 2021 ini.